bagus dia, di tengahnya ini kayak pakul-pakul atau agak meninggi dia merah hitam gitu ya. Nah, ini ruam terus ada gatal ya, namanya mikosis, pasti gatal. Apalagi berkeringat ya, itu pasti tambah gatal. Ruamnya seperti itu. Terus pemeriksaan untuk semua mikosis kita pakai KOH 10-20%. Nah, kalau di tinea kita dapati apa? Ayo. Apa? Ini HIPA. Apa? Nah, yang sering bertukar itu tinea sama si Candida kan? Ya. Kalau tinea itu dia, ingat aja tinea itu tinea itu dia jamur yang sesungguhnya. Ya, kalau Candida itu dia yang semu gitu ya. Berarti ini dia hifa yang hifa panjang sejati atau bersekat ya. Atau bersekat, terus dia bersporanya itu arthrospora namanya. Oke. Terus dari lampu wood, kita pakai lampu wood, dia warna apa kalau tinea? Hijau. Iya, kuning kehijauan ya. Kuning kehijauan. Oke, itu dari lampu woodnya. Baru kita mau periksa apa lagi? Kultur. Kalau kultur pakai media apa? Kultur. Iya, sabah, root, agar. Jadi semua mikosis itu bisa kita kultur dengan menggunakan media yang namanya semburan agar. Mau dia tinea, mau dia versicolor, mau dia candidiasis, itu semua di semburan agar ya. Ini untuk pemeriksaannya. Kemudian Kak, nanti ada jenisnya juga ya. Jenisnya apa saja ini? Semua bisa berjamur ya kan? Mulai dari kepala, kapitis bisa berjamur, barbe bisa berjamur, ya kan? Apalagi? Corporis bisa berjamur. Corporis itu di mana? Di badan. Apalagi? Cruris itu di selangkangan. Baru ada pedis dan manus. Ya, semua bisa berjamur. Tinggal namanya aja. Kalau kapitis kepala, barbe di janggut, corporis itu di badan, cruris itu di selangkangan, pedis di kaki, manus di tangan. Oke, untuk yang khas-khasnya aja. Kalau dari tinea capitis ada berapa jenisnya? 3. Apa aja itu? Ada grey patch, black dot, sama carrion. Iya. Ingat ya. Kalau grey patch itu dia warnanya abu-abu, penyebabnya si Microsporum. Kalau dia black dot, penyebabnya si Trichopiton. Dia nanti bintik-bintik hitam ya. Kalau yang ini dia abu-abu sesuai dengan namanya. Kalau carrion ini seperti sarang tawon atau sarang lebah. Jadi di kepalanya itu kayak ada apa kita bilang ulkus kayak itu ya. Bukan ulkus lah, apa namanya? Kayak agak meninggi seperti sarang tawon. Ya, ini bisa menyebabkan alopecia. Oke. Untuk terapinya, ini terapinya apa? Oke. Ya, ada topikal sama sistemik. Kalau topikal kita pakai yang boleh ketoconazole berapa? 2%. Bisa pakai miconazole. Kalau sistemiknya sistemik pakai apa? Oke, kalau hampir semua itu first line-nya adalah terbinafin. Berapa? 1 kali 250 mg. Kecuali siapa? Kecuali yang berambut. Ingat aja, kapitis sama barbe itu first line-nya adalah griseofulvin. Griseofulvin berapa? 500 mg. Griseofulvin 1 kali 500 sampai 1000 mg. Nah, ini kalau nggak ada ini jawabannya, pokoknya obat-obat anti jamur. Bisa ketoconazole, bisa itraconazole. Kalau ketoconazole di sini nggak ya. Ketoconazole berapa dosisnya? Berapa? 1 kali 200 mg. Kalau itraconazole 2 kali 100 mg. Semuanya ini kalau tinea itu harus digunakan selama 14 hari minimal.
ya, karena tinea itu memang agak lama menghilangkannya. Jadi kalau kita pakai misalnya udah hilang lesinnya, harus tetap dipakai karena nanti bisa muncul lagi ya. Jadi tinea ini agak lama, 14 hari minimalnya. Oke? Dari tinea, oh ya tadi ini masih kavitis. Ada lagi pedis yang khas-khas saja ya. Kalau pedis ada jenis-jenisnya lagi. Apa aja itu? Interdigitalis ya kan? Sesuai dengan namanya aja, interdigitalis berarti di antara jari-jari. Terus apa lagi? Ada vesikuler, berarti dia gambarannya banyak vesikel. Vesikel tahu kan? Ada bintil berisi cairan atau lenting-lenting berisi cairan. Terus apa lagi? Ada yang ulceratif, berarti dia gambarannya ulkus, ya kan? Namanya ulceratif, berarti gambarannya ulkus. Terus ada yang moccasin foot, ingat? Moccasin foot? Yang kayak mana dia moccasin foot? Yang kakinya kering, pecah-pecah, itu namanya moccasin foot. Masih ingat gambarannya? Lupa ya. Kita buka coba ya yang master. Jamur. Nah ini ya. Gambar banyak ya. Nah ini kalau tinea, kelihatan ya paling. Ini tinea mulai dari kepala aja dulu, nggak langsung corporis ya. Oke, dari tinea corporis, gini gambarannya ya, nggak kelihatan ya. Tengahnya itu agak tenang dia, pinggirnya itu agak timbul, agak lebih kayak gambaran peta dia, gitu ya, kayak gambaran peta. Terus ini gambaran ininya, hifanya, panjang-panjang, sejati, bersekat, dan arthrospora. Ini tinea capitis tadi. Ada gambaran yang dia gray patch. Gambarannya memang warna abu-abu gitu. Kenapa? Karena ini dia mana nih? Spora-spora dari si spora-spora dari jamurnya itu diletakkannya di situ, makanya warnanya jadi abu-abu. Kalau black dot ini dia patah-patah. Rambutnya yang patah, jadi nampaknya titik-titik hitam. Itu namanya black dot. Kalau carrion ini dia pafus ini. Carrion mana ya? Dia kayak ini carrion. Ini carrion. Jadi dia kayak lebih timbul dan kayak sarang tawon lah. Ya, ini carrion. Ini pafus namanya. Oke. Terus ini manus, ini dia yang pedis. Kalau dia interdigitalis, sesuai dengan namanya ya, interdigitalis, berarti dia di antara sela-sela jari. Ini dia yang moccasin type. Jadi gambarannya itu memang kayak cuman kering, pecah-pecah, hiperkeratotik. Nah itu namanya moccasin type. Ada juga pernah masuk soal. Nah, kalau vesikuler dia ya gambarannya vesikel. Kalau ulceratif dia gambarannya ulkus. Gampang ya, sesuai dengan namanya saja. Oke. Sudah? Ngerti? Ngerti ya? Paham tentang tinea? Oke. Etiologinya, ruamnya, KOH, Wood, kultur, jenis, sama pengobatan. Kita masuk ke pityriasis versi kolor. Kenapa namanya pityriasis versicolor? Setiap yang ada pityriasis itu pasti ada makula, di atasnya ada squama halus. Pityriasis alba. Apalagi pityriasis versicolor. Pityriasis apa lagi ada? Cuma ini dua ya. Oke lah. Jadi pityriasis itu artinya kayak ada squama halus di atasnya. Versicolor itu artinya versi, berarti banyak warna. Ya kan, makanya sebenarnya kita tahunya versicolor ini kan panu kan, dia itu bercak putih. Sebenarnya enggak. Kalau pada orang putih dia bisa agak kecoklatan atau kemerahan, makanya namanya versicolor. Ya, tapi kita samakan aja. Etiologinya adalah Malassezia purpur. Ruamnya makula. Makula itu kayak mana? Makula itu apa?
dia sewarna, dia sejajar dengan kulit, warnanya saja yang berbeda, ya. Makula hipo atau hiperpigmentasi dengan ada squama halus di atasnya. Ya, tambah gatal kalau lagi berkeringat. Oke, dari KOH apa gambarannya? Spaghetti and meatball appearance. Masih ingat? Ya, kalau melanjutkan sulfur, petrasukan sekolah ini ada spaghetti and meatball appearance. Kayak mana itu, Kak? Spaghetti itu dia hifa pendek-pendek, terus meatballnya itu sporanya bergerombol. Jadi nanti kalau kata-kata lainnya, ya kalau nggak dibikin ya spaghetti and meatball appearance, kata-katanya gini, hifa pendek dan spora yang bergerombol. Ingat ya, jadi sporanya bergerombol seolah-olah kayak bakso. Spagettinya itu hifa-hifa pendek-pendek, ya. Oke, spaghetti and meatball appearance. Kalau dari lampu wood, gambarannya kuning keemasan atau emas, ya. Nah, semuanya kulturnya itu seberau agar. Kemudian jenisnya nggak ada ya, di mana-mana bisa kena panu, ya kan? Nah, terapinya apa? Iya semuanya oke. Tapi yang paling first line itu adalah selenium sulfida ya. Selenium sulfida 1,8% atau ada juga yang bilang 2,5%. Boleh Kak ketoconazole boleh. Boleh Kak itraconazole boleh. Boleh Kak fluconazole boleh. Tapi kan kita tahu first line-nya. Kalau ada selenium sulfida jawablah selenium sulfida. Sama kayak tadi. Kalau ada terbinafin jawab terbinafin. Kalau ada glycylfulvin jawab glycylfulvin. Tapi kalau nggak ada, ya udah jawab aja antifungal. Yang ada azol-azolnya. Kecuali cotrimoxazole ya. Jangan lupa itu kalian pilih. Oke? Ngerti? Bisa ya? Kemudian kita masuk ke candidiasis. Candidiasis etiologinya Candida albicans ya kan? Kemudian ruamnya di mana Kak? Ruamnya ada lesi satelit. Kayak mana itu lesi satelit? Ada namanya hand and chicken appearance. Kayak mana itu Kak? Gambarannya ada yang besar satu di tengah, terus ada anak-anaknya ya. Jadi apa nama lainnya ini adalah Corymbiformis. Ini nama grup koas kami dulu, Corymbiformis. Jadi ada satu handnya di tengah, terus ada anak-anaknya chicken, jadi namanya Corymbiformis ya. Oke. Lesi satelit hand and chicken appearance atau nama lainnya Corymbiformis ya. KOH-nya gambarannya adalah pseudohifa tambah blastospora. Oke. Terus kalau dari gambaran lampu wood tidak ada efloresensi. Nah, dia nggak ada efloresensi, cuma ada tinea sama versicolor. Satu lagi lampu wood yang paling khas di kulit juga merah bata. Diagnosisnya adalah erythrasma. Oke, nanti kita bahas ya. Oke. Terus untuk candidiasis ini ada juga banyak jenisnya ya. Ada candidiasis kutis, berarti di kulit. Ada candidiasis mukosa, tahu? Candidiasis di oral, ya kan? Nah, terus apa lagi? Ada candidiasis di pubis, ya kan? Nah, jadi ada candidiasis mukosa, kutis, dan di pubis. Nah, untuk terapinya apa Kak? Terapinya adalah ya, statin. Berapa dosisnya? 4 kali 100.000 internasional unit. Oke, statin. Ini statin. Yang lain boleh juga, ketoconazole boleh, itraconazole boleh, dan biasanya fluconazole. 150 mg. Oke? Bisa? Beres dunia perjamuran? Bisa membedakan? Bisa ya? Jadi yang mana nanti dikasih tunjuknya itulah yang kalian jawab. Oke? Bedakan dari KOH, dari lampu wood, atau dari ruamnya. Ya. Pokoknya mikosis hafal aja yang 3 ini. Sudah. Bisa? Oke. Kita next ke yang selanjutnya.
Listatin ini satu lagi tadi ada gentian violet ya. Kalau nggak ada jawabannya listatin bisa gentian violet. Oke, kita masuk ke siap jamur-jamuran, kita masuk ke virus-virus sama dulu ya. Jamur, virus, bakteri, parasit, semua kita pelajari. Nomor yang mana? Oh, siap. Oke. Kak, yang tidak ada M itu MF. Efloresensi. Oh. Ini sampai mana ya? Sampai sini. Iya. Ini bakteri ada virus. Sudah? Oke, kita lanjut ke virus. Apa aja penyakit yang kalian tahu lah ya kan? Apa aja penyakit virus yang kalian tahu di kulit? Varicella. Oke, terus herpes zoster, terus oke, terus infeksi virus. Yang pertama ada herpes. Herpes siapa? Herpes simplex. Terus yang kedua ada siapa lagi? Varicella dulu ya, kawannya ya. Varicella zoster. Ini serangan pertama. Terus serangan keduanya ada si herpes zoster. Baru ada siapa lagi? Golongan si verruca vulgaris. Kawannya sama-sama HPV penyebabnya siapa? Papilloma acuminata. Satu lagi iya, molusku Oke, ini aja infeksi virus yang perlu kalian tahu. Pertama herpes simplex. Dari etiologinya kita belajar. Apa sih penyebabnya? Ya kan? Penyebab dari si herpes simplex, namanya pun herpes simplex, berarti penyebabnya adalah herpes simplex virus, ya kan? Ada herpes simplex virus 1, ada yang 2. Kalau yang 1 itu biasanya menyerang oral, kalau 2 itu menyerang ginjal. Oke, mantap. Gambaran ruangnya seperti apa? Lenting-lenting. Iya, yang namanya herpes itu selalu ada lenting-lenting ya, vesicle nama kedokterannya, vesicle berisi cairan, ya vesicle berisi cairan, lenting-lenting berisi cairan atau namanya vesicle. Bisa di oral, bisa di genital, nanti dia bisa pecah menyebabkan krusta. Oke, itu untuk ruangnya. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya, kalau dari virus apa yang mau kita periksa? Zang test. Iya, Zang test. Zang test. Nanti dari hasil Zang testnya apa yang kita dapati? Sel dan tidak berinti banyak. Oke, ini sama ya. Nanti lagi kita bahas. Oke. Terus untuk kita udah tahu etiologinya, ruangnya seperti itu, pemeriksaan penunjangnya sudah. Kemudian terapinya. Apa terapinya? Iya, acyclovir berapa? 5 kali berapa? 200. Herpes simplex itu 5 kali 200 atau valacyclovir berapa? 2 kali. Berapa? 2 kali 1000 atau 1 gram. Terus ada famciclovir berapa? 3 kali 250 mg. Ya kan? Coba. Sekarang varicella zoster dan herpes zoster ini sama-sama disebabkan oleh varicella zoster virus. Serangan pertama dia menyebabkan varicella, serangan kedua dia menyebabkan herpes zoster ya. Kalau varicella kayak mana Kak ruangnya? Ruangnya sama, gambarannya vesicle berkelompok. Ya kan? Gambarannya kayak apa namanya? Teardrop cell ya. Teardrop. Pokoknya gambarannya teardrop appearance lah. Gambarannya kayak tetesan hujan, terserah lah. Tetesan tir itu air mata sih sebenarnya.
kan, seperti tetesan air lah kita bilangnya, seperti tetesan air. Jadi vesikel berkelompok atau nama lainnya itu teardrop, ya kan? Untuk pemeriksaan penunjangnya sama, dia itu ZAM test juga, ya. Sel dan dia berinti banyak. Nah ini pengobatannya sama dengan herpes zoster, dosisnya berbeda sama yang simplex. Acyclovir berapa? 5 kali 800 mg atau valacyclovir 3 kali 1000 mg atau 1 gram. Terus ada famciclovir berapa? 3 kali 500 mg. Jadi si varicella zoster dan herpes zoster ini lebih banyak dosisnya daripada si simplex. Ingat aja biar nggak ketukar-tukar, ya. Jadi lebih banyak selalu si varicella zoster dan herpes zoster. Tapi ruangnya berbeda, ya kan? Kalau herpes zoster sama penyebabnya varicella, tapi dia harus sudah pernah kena varicella sebelumnya. Ruangnya gimana, Kak? Ruangnya vesikel berkelompok. Yang gimana? Oh, itu yang ini pecah jadi kusta. Iya, vesikel berkelompok unilateral mengikuti dermatom tubuh. Terus kayak mana rasanya, Kak? Panas seperti terbakar. Ya, itu khas pada herpes zoster. Jadi kalau ada lenting-lenting berisi cairan berkelompok unilateral, dia nggak pernah melewati garis tubuh ini, terus dia itu panas dan terbakar, itu herpes zoster. Oke, terapinya sama dengan varicella zoster. Sudah sampai situ ngerti? Kita masuk ke verruca vulgaris. Verruca vulgaris sama condyloma acuminata sama penyebabnya. Siapa? HPV, cuman beda jenis, ya kan? Kalau verruca vulgaris itu HPV nomor berapa? 1, 2, 4. Kalau condyloma HPV 6 dan 11. Ya, verruca vulgaris gambaran ruangnya kayak mana? Verruca vulgaris ini apa? Kalau nama lainnya itu kutil, ya. 1533 AJ. Oh. Biasa.